Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Ibu. Oke, sebelum ke sekolah sebaiknya sarapan dulu ya, Ya, agar Ibu. menerima pembelajaran kita dengan lancar. Ya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Silakan berdiri. Adik Ranti, silakan pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita satu hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah seperti kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, sebelum mulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran adik-adik semua. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Semua. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua dulu ya. Ya, Ibu. Magdalena Nitekina, Hadir, Ibu. Celsia Piranti Pende, Hadir, Ibu. Francisca Angelina Mola, hadir Bu. Vanelia Sanogau, Hadir, Bu. Valentina Wangatari, hadir Bu. Angelina Ganur, hadir Bu. Petronella PI, hadir Ibu. Andriani Dema, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Iya, Bu. Tingkatkan terus ya. Ya, Bu. Oke, anak-anak, ada yang tahu kita hari ini akan mempelajari materi tentang apa? Tidak tahu, Ibu. Oke adik-adik, baik, jadi pada hari ini kita akan belajar materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu ada satu pertanyaan untuk adik-adik. Pertanyaannya, mengapa benda hidup dapat tumbuh atau bergerak? Ada yang bisa menjawab? Silakan adik-adik yang bisa menjawab. Saya, Ibu. Oke, adik Ranti, silakan. Jadi, benda hidup dapat tumbuh karena tersusun dari sel-sel yang dapat membelah dan bertambah banyak. Oke, bagus sekali ya jawaban yang diberikan oleh adik Ranti. Tepuk salut dulu untuk adik Ranti. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, di sini Ibu akan melengkapi jawaban yang sudah diberikan oleh adik Ranti. Mengapa benda hidup dapat tumbuh atau bergerak? Jadi benda hidup dapat tumbuh karena tersusun dari sel yang dapat membelah dan bertambah banyak. Benda hidup dapat bergerak karena memiliki energi dari makanan atau fotosintesis. Oke, sebelum masuk materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan adik-adik mencatat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian makhluk hidup dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar. Sudah? Sudah, Bu. Bu, ulang, Ibu. Dan terus oke. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian makhluk hidup dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh makhluk hidup dan benda tak hidup di lingkungan sekitar.
Sudah? Sudah, Ibu. Erlan sudah? Sudah, Ibu. Oke. Langsung saja pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu punya satu pertanyaan lagi untuk adik-adik. Jadi pertanyaannya, di lingkungan sekolah, tumbuhan tertentu tampak layu dan beberapa hewan kecil sulit ditemukan. Menurut adik-adik, apa penyebabnya dan apa sih hubungannya dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang bisa menjawab? Silakan yang bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Saya, Bu. Oke, semangat sekali ya. Ya, Bu. Silakan Adik Leli. Oke, jadi tanaman layu dan hewan kecil yang sulit ditemukan karena makhluk hidup memiliki kebutuhan tumbuh, bergerak, dan bertahan hidup, Ibu. Oke, bagus sekali jawaban yang diberikan oleh Adik Leli. Oke, baik. Jadi jawaban yang sudah diberikan oleh Adik Leli itu benar ya. Jadi di sini Ibu sedikit melengkapi. Jadi tanaman layu dan hewan kecil yang sulit ditemukan karena makhluk hidup memiliki kebutuhan tumbuh, bergerak, dan bertahan hidup. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka makhluk hidup dapat sakit, pindah, ataupun mati. Sudah paham? Sudah, Ibu. Adik-adik, ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Ada, Ibu. Oke, silakan Adik Milan. Jadi makhluk hidup adalah makhluk yang dapat bertumbuh dan berkembang biak, Ibu. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Ranti silakan. Makhluk yang dapat bergerak dan bernafas, Ibu. Oke, bagus. Siapa lagi? Erlan. Jadi makhluk hidup adalah semua organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti mampu tumbuh, berkembang biak, merespon rangsangan, dan metabolisme. Sudah paham? Sudah, Ibu. Kalau belum paham boleh tanya ke Ibu ya. Iya, Bu. Adik-adik, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Menurut adik-adik, apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Untuk mengetahui, silakan Adik Erlan. Untuk mengetahui Ciri-ciri makhluk hidup. apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Angel? Sama, Ibu. Oh sama. Saya, Ibu. Oke, Adik Milan silakan. Tujuan kita untuk mempelajari makhluk hidup itu kita bisa mengetahui kalau manusia yang itu bisa bernafas, berkembang biak, bertumbuh, Ibu. Oke, kita tepuk jempol dulu untuk ketiga teman kalian yang sudah menjawab. Jempol, 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 jempol. Oke. Jadi tujuan kita mempelajari materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu agar kita bisa mengetahui bagaimana perbedaan dan juga persamaan dari setiap jenis-jenis makhluk hidup. Adik-adik, ciri-ciri makhluk hidup menurut adik-adik ada berapa? Saya, Ibu. Ya, kalian ada berapa? Ada 7, Ibu. Coba adik-adik sebutkan ketujuh ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bernafas. Yang kedua dapat bergerak, Ibu. Gerak, Ketiga tumbuh, tumbuh, berkembang biak, berkembang biak, bernafas, Terhadap rangsangan. pekat terhadap rangsangan, ya kan? Membutuhkan makanan. Oke, membutuhkan makanan. Kita pintar semua ya. Iya, kami belajar, Ibu. Oke. Jadi sekarang kita akan bahas satu persatu dari ketujuh jenis ciri-ciri
bernapas untuk menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Oke, tepat sekali ya jawaban yang diberikan oleh adik Ellen. Silakan. Mungkin ada yang lain? Sudah pas ya? Jawabannya sama. Oke, jadi seperti yang telah dijelaskan oleh adik Ellen, jadi bernafas adalah proses mengambil udara atau O2 dari dalam tubuh dan mengeluarkan udara atau CO2 dari. Jadi bernafas adalah proses pengambilan udara atau O2 dari luar dan mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh. Oksigen atau O2 sangat diperlukan makhluk hidup untuk pembakaran makanan dalam tubuh dan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh atau disebut juga oksidasi tubuh. Energi ini digunakan tubuh untuk bergerak dan melakukan aktivitas lainnya. Ciri yang kedua, bergerak. Ada yang tahu fungsi bergerak? Ada Ibu, Oke, silakan Adik Ranti. agar dapat berpindah-pindah tempat Ibu. Oke, ada lagi? Adik Mila? Tidak tahu. Oke. Jadi bergerak merupakan perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagian. Hal ini disebabkan oleh adanya tanggapan terhadap rangsangan. Gerak dibagi atas dua. Ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Gerak aktif dan gerak Pasif. Oke. Jadi untuk ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga ada membutuhkan makan dan Minum. Adik-adik butuh makanan dan minuman tidak? Butuh Ibu. Kira-kira fungsinya untuk apa? Dapat bertahan hidup Ibu. Hidup. Tahan hidup, satu. Kedua, Untuk mendapatkan energi beraktivitas. ya bagus. Yang ketiga, Supaya badan tidak terkena penyakit Ibu. oke bagus. Satu lagi, Supaya badan kita tetap kuat Ibu. terkuat. Oke. Jadi jawaban yang diberikan adik-adik itu benar ya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang rusak. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh Tubuh kita. Menurut adik-adik, makanan yang mengandung zat makanan itu kira-kira apa saja? Zat-zat makanan. Yang pertama, Karbohidrat, karbohidrat, protein, lemak. lemak, Oke, apa lagi? vitamin, Vitamin. Apa lagi? Satu lagi? mineral. Mineral. Oke. Jadi itu ya contohnya ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan juga mineral. Baiklah, perhatikan Ibu ke depan ya. Sebentar Ibu tanya lagi tidak tahu. Oke, yang keempat, peka terhadap rangsangan. Ada yang tahu? Saya Ibu. Oke, silakan. Silakan Adik Ranti. Tidak usah. Saya Ibu. Oke, Milan. Pekat terhadap rangsangan itu contohnya itu seperti putri malu Ibu. Kalau kita sentuh jangan semayu. Oke, bagus sekali. Contohnya seperti putri malu. Jadi, peka terhadap rangsangan. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk bereaksi atau peka terhadap segala perubahan di sekitarnya. Untuk mengenali berbagai macam perubahan yang terjadi di sekitarnya, hewan dan manusia dilengkapi alat indera. Oke, ciri yang kelima, tumbuh dan berkembang. Ada yang tahu apa itu tumbuh dan juga berkembang? Silakan yang bisa menjawab. Tidak tahu ya? Saya Ibu. Oke, adik-adik silakan. Saya mau menjawab tentang tumbuh. Kalau tumbuh itu
berkembang. Oke, tidak tahu ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi tumbuh adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Berkembang adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Sudah paham? Sudah, Ibu. Yang keenam, berkembang biak. Ada yang tahu apa itu berkembang biak? Adik Elan dari tadi diam-diam saja. Silakan. Berkembang biak. Ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan berkembang biak. Jadi makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak dibedakan menjadi dua, yaitu secara kawin atau generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel telur dan sel sperma. Dan secara tak kawin atau vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel telur dan sel sperma. Oke, itu ya, itu yang disebut berkembang biak. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Ada yang tahu? Kira-kira apa sih mengeluarkan zat sisa atau ekskresi? Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Oke, tepat sekali ya yang dijawab oleh adik Ellen. Jadi ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa dari dalam tubuh. Jadi proses pengeluaran ini ada dua ya, ada dari kulit dan juga ginjal. Jadi kulit akan mengeluarkan zat sisa yang dinamakan keringat, dan ginjal akan menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa yang disebut urin. Oke, jadi itu merupakan ketujuh ciri-ciri dari makhluk hidup. Oke. Kayaknya untuk peregangan ice breaking. Kita bangun ice breaking dulu. Silakan bangun. Silakan berdiri di depan saja berhadapan, berpasangan. Di sini berhadapan, maju. Angel nanti manja. Dua-dua dari sini dua. Iya, dua-dua. Iya, maksudnya di sini dua. Nanti ganti. Tapi satu orang. Ganti itu nanti 3 orang. Oh, Oke, iya. oh, itu sebentar dari sana. Ini masih saya dua. Oh iya. Kami 3. Terus ada siapa saya? Oh ini kamu 3 ini nih. Kamu 3 ini. Pasti 3 orang. Saya di sini Bu. Oh, dua. Oh iya. Oke Ibu. Ibu pinjam saya punya pen. Sudah Ya, ya. ya. Saya Kak. Ini ada pen situ di sini kalian 3 langsung berdua. Ibu Erna di Medina, Ibu. Erna. Ibu kita dari satu, Ibu. Pakai kaki ya, supaya Saya pinjam dari. satu tangan. Oh ya, sudah Bu pen Ibu. Ya ya. Ibu pinjam. Oke. Jadi game kita hari ini yaitu game konsentrasi. Ibu yang ini Medina Ibu. Era akan duduk sini dengan Tidak usah sih, Ibu. Dia dari Medina bersih. Iya Ibu. Era sama pelajaran tidak fokus, dia juga tidak fokus Era. Ya, baik, Ibu. Dengarkan dulu apa-apa dari Ibu. Ketika Ibu mengatakan anggota tubuh dari kepala, kalian pegang kepala, pundak pegang pundak, lutut pegang lutut, kaki pegang lutut, dan kaki pegang kaki pegang kaki, kaki pegang kaki, dan Ibu mengatakan pegang berpen pena. Ambil pena, kalian rebutan ambil pena. Oke, Baik, Ibu. Oke, siap? Siap. Kita mulai. Baik. Siap Ibu. Kepala, pundak, lutut, kaki, pundak,
Sudah semangat? Sudah, Ibu. Oke. Untuk memperdalam pemahaman adik-adik, di sini Ibu sudah menyiapkan media. Nama medianya media papan gambar ciri-ciri makhluk hidup. Bisa dilihat adik-adik lihat, ini ada tulisan dari ketujuh ciri makhluk hidup. Yang pertama, kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, bergerak. Contohnya itu seperti ini. Silakan adik-adik lihat, ini gambar apa dan sedang apa? Gambar Buddha yang sedang berlari. Orang sedang lari. Berenang, orang yang berlari dan tumbuhan yang sedang tumbuh. Proses tumbuhan. Angel, perhatikan, ini gambar apa dan sedang apa? Kuda Yang sedang lari, Orang orang yang sedang lari, ikan yang sedang berenang, dan tumbuhan yang sedang dalam proses tumbuhan. Oke, jadi ini gambar kuda yang sedang berlari, manusia yang sedang berlari, ikan yang sedang berenang, dan tumbuhan yang sedang dalam proses pertumbuhan. Jadi ini merupakan contoh dari bergerak atau tidak? Bergerak. Oke. Yang kedua, Bernafas. yang kedua. Bernafas. Oke, jadi bernafas contohnya seperti ini. Ini gambar apa? Orang yang hidup. Ya. Jadi ini merupakan contoh dari bernafas. Manusia yang sedang bernafas dan juga hewan serta tumbuhan yang sedang bernafas. Dan yang ketiga, membutuhkan makanan dan minuman. Dan minum, ya, contohnya seperti ini. Ini gambar apa dan sedang apa? Gambar keluarga yang sedang makan dan hewan yang sedang makan. Manusia yang sedang memberikan Manusia makanan. yang sedang makanan. Ya, karena manusia dan hewan serta tumbuhan membutuhkan Makanan. Oke, yang keempat, Peka terhadap rangsangan. peka terhadap rangsangan. Jadi ini ada juga contoh peka terhadap rangsangan. Mana ibu gambarnya itu? Ada yang sedang meninggal, Saya sedang pria. kucing bunga matahari yang sedang mencari berbunga dan mekar. Kucing yang sedang belum. Ada siput, ada gambar bunga, Ada gambar putih. putri maru. Ya, ini merupakan contoh dari peka terhadap rangsangan. Itu ada hewan kaki seribu. Ibu mau tanya itu. Biasakan Iya ibu. Itu yang seperti kaki seribu itu ibu bagaimana maksudnya itu kita dapat mengetahui kalau dia itu kata bahasa itu dari Oke. Jadi untuk kaki seribu ini, ketika kita mengetahui, bagaimana kita mengetahui dia peka terhadap rangsangan? Ketika kita sentuh dia punya tubuh, itu dia akan bunuh semua dia punya tubuh itu. Kalau putri malu, saat kita sentuh daunnya, kalau putri malunya akan layu. Oke, ciri yang kelima. tumbuh dan Tumbuh dan berkembang. Ini ada contoh tumbuh dan berkembang dari tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Silakan. Yang satu dari pertumbuhan manusia dari bayi. Oke, jelaskan satu-satu. Yang pertama, dari hewan. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. itu dari Satu orang.
Silakan. Dan yang terakhir, Jadi bunga ini. oke, jadi bunga. Siapa yang bisa menjelaskan pertumbuhan dari manusia? Saya, Ibu. Oke, Adik Ellen dulu ya. Nah, silakan Adik Ellen. Oke, yang pertama mulai dari bayi. Bayi habis anak-anak, anak-anak habis remaja, remaja habis dewasa, yang terakhir tua. Oke, ini ya. Jadi ini proses pertumbuhan dari manusia. Yang keenam, Berkembang biak. Berkembang biak. Silakan adik-adik lihat ini contoh berkembang biak. Anak ayam dengan anak ayam. Satu keluarga yang sedang berolahraga. Ya. Itu kan. Ini merupakan contoh dari Ayam berkembang dengan biak. ayam. Anak ayam dan juga induk anak, orang tua dan anak-anak. Yang terakhir, Mengeluarkan Bisa. oke, contohnya seperti ini. Mengeluarkan minyak. mengeluarkan Sisa makanan dari hewan. Hewan atau mengeluarkan hewan yang mengeluarkan sisa makanan. dari dalam perut. Jadi ini proses mengeluarkan zat sisa dari kulit dengan mengeluarkan keringat. Dan ini hewan yang mengeluarkan Dan zat sisa. Jadi itu saja ya 7 ciri dan juga contoh dari makhluk hidup. Jadi untuk memperdalam lagi pemahaman adik-adik, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Dan silakan adik-adik bentuk kelompok jadi 3 kelompok. Silakan. ketiga. 3 kelompok Ibu bilang. Ini 3 kelompok yang jadi dua ya. Ini 3 orang, ini 2 orang. Kita duduk kelompok ini. Jadi kamu dua. Ini kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Soal untuk nomor 1. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kelompok 1 mungkin ada yang pertanyaan. Ibu nih kami. Oke, di sini adik-adik jelaskan apa yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup dari bergerak. Kemudian beri contoh makhluk hidup yang bergerak itu seperti apa. Oke. Ibu saya mau bertanya Ibu. Silakan. Ini kami untuk kami punya ini pertanyaan ini Ibu untuk penyelesaian itu kami buat dalam bentuk kolom Bapak Ibu untuk membedakan contoh dari hewan dan tumbuhan ini maksudnya Ya, kolom pertama dari hewan, kolom keduanya tumbuhan. Baik Ibu, terima Jelas? kasih Ibu. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang begini Pak. Saya sudah mengerti. Sudah Bu. Oke, silakan kerja. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Silakan. Kalau belum paham, silakan bertanya ke Ibu ya. Iya Ibu. Yes, Sudah? Belum, Belum, Ibu. Ibu. Oke, belum ya. Karena waktu kita sudah mepet sekali. Jadi ini tugas kelompok ini dijadikan tugas rumah. Jangan lupa dikerjakan dengan benar setiap kelompok. Kemudian masing-masing kelompok minggu depan silakan presentasikan tugas yang Ibu beri di depan kelas ya. Iya, iya. Oke, untuk LKPD-nya silakan adik-adik bawa. Kita lanjut ya. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu berikan tadi? Silakan yang bisa menarik kesimpulan. Silakan adik Angel.
Jadi baik Ibu tadi kami belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Jadi ada 7 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas, berada berangsangan, berkembang biak, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk adik Enda. Baik, di sini Ibu akan melengkapi. Jadi kesimpulan kita pada materi hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup adalah semua organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti tumbuh, berkembang biak, bergerak, bernafas, peka terhadap rangsangan, membutuhkan makan dan minum, dan yang terakhir mengeluarkan zat Sisa. Dan pada materi ini juga kita dapat mengetahui bagaimana persamaan dan juga perbedaan dari setiap jenis-jenis makhluk hidup. Baik, jadi itu saja materi kita pada hari ini. Di sini Ibu hanya ingin menekankan agar apa yang sudah kita belajar hari ini diingat, karena di pertemuan berikutnya sebelum kita memasuki materi baru, Ibu akan adakan post test. Semoga apa yang sudah Ibu ajar, yang sudah dipelajari hari ini diingat. Mengerti, Ibu. Baik, silakan berdiri, kita doa. Silakan adik Ellen pimpin doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu.